Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Lembah Hijau bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Demikian Ujang menolong Pak Memet setiap hari pulang sekolah, walaupun ia merasa letih dan keringatnya bercucuran di tempat panas, tapi ia selalu gembira bekerja. Ia mengangan-angankan hasil kebun mereka nanti jika sudah panen. Tentu ia tak usah lagi sakit kepala memikirkan biaya hidup untuk waktu yang lama. Lalu ia akan dapat memusatkan pikirannya pada pelajarannya di sekolah. Dalam seminggu siaplah tanah itu untuk ditanami. Pak Memet membeli kacang tanah yang bagus matangnya 4 kg banyaknya. Biji-biji yang sempurna disisihkan dari biji-biji yang bercacat dan keriput. Biji-biji yang sempurna itu bulat-bulat dan kulit arinya tegang dan berkilat. Pak Memet membuat lubang-lubang pada jaluran yang sudah dipersiapkan itu, masing-masing berjarak 30 cm dari satu sama lain. Dan Ujang memasukkan 5 biji kacang ke dalam setiap lubang, lalu lubang-lubang itu ditutup rapi kembali dengan tanah. Pekerjaan ini dalam 1 hari saja sudah siap oleh mereka berdua. Setelah selesai, mereka berdiri sebentar memandang hasil pekerjaan mereka. Matahari petang memancarkan cahaya merah kuning ungu pada jaluran tanah terdampar yang berisi harapan itu. Maka mereka berdua juga merasa disinari oleh cahaya harapan yang gemilang, dan mereka menarik napas penuh kepuasan. Pada suatu pagi, kira-kira seminggu kemudian, Ujang membuka pintu pondoknya akan memulai hari baru. Tiba-tiba ia terkejut senang. Ia tersenyum melihat tunas-tunas hijau muda bermunculan dari tanah coklat di pekarangannya. Yang kelihatan adalah sepasang daun pertama yang masih kuncup di atas batang muda. Tak ubahnya mereka itu seperti barisan-barisan kurcaci, dan aku ini seorang komandan mereka, pikir Ujang tersenyum. Tiba-tiba ia bersikap seolah ia benar-benar seorang komandan, lalu ia berteriak, "Barisan, siap, maju, jalan, 1, 2, 1, 2, 1, 2." Sejurus kemudian Ujang tertawa terbahak-bahak keriangan. Barisan kurcaci itu seolah-olah benar-benar bergerak maju jalan karena ditiup angin. Demikianlah selanjutnya Ujang tiap pagi dengan gembira memeriksa barisan tanaman kacang tanahnya yang makin hari makin besar dan rimbun. Bila dilihatnya ada rumput yang mengacau barisannya, segeralah dicabutnya rumput itu dan dibuangnya jauh-jauh. Ia juga sering datang di pusara ibunya melaporkan kemajuan ladang kacangnya. "Tunasnya sudah tumbuh, Bu. Sudah berdaun sekarang, Bu. Sudah rimbun, Bu. Indah dan ada yang berbunga, Bu." Demikianlah laporan Ujang penuh gembira. Karena jiwa Ujang dipenuhi oleh rasa gembira itu, ia tak merasa sedih lagi jika melihat kuburan ibunya. Ia tak sadar lagi bahwa ibunya ada di bawah ongkokan tanah yang dihadapinya itu. Yang penting baginya adalah kabar gembira yang harus diceritakannya kepada ibunya. Sayang, hasil ladang itu masih lama baru dapat dipetik, sedangkan persediaan uang Ujang sudah menipis lagi. Hanya cukup untuk beberapa hari lagi. Apa pula akal Ujang sekarang untuk menyambung hidupnya? Ia tak mempunyai apa-apa lagi yang dapat dijual. Ini sebetulnya tidak benar. Ia masih mempunyai si putih,
kambingnya yang sedang mengandung itu. Sungguh pun ia senang dengan ladang kacang tanahnya. Ia tak pernah lupa memelihara kambingnya baik-baik. Sering ia mengembalakan si Putih di pinggir sungai, di mana banyak tumbuh rumput yang segar dan semak-semak daun-daun mudanya disukai si Putih. Sambil menggembala ia selalu bercakap-cakap dan bergurau dengan si Putih, seolah bercakap-cakap dan bergurau dengan seorang teman. Bila ia sampai ke tempat rumput muda yang rimbun, Ujang berhenti lalu berkata, "Nah Putih, makanlah sekenyang-kenyangnya sampai perutmu lebih gendut lagi. Kan kau juga harus makan untuk anakmu yang dalam kandunganmu itu. Tapi hati-hati loh, jangan terlalu ke pinggir, nanti kau jatuh ke sungai." Jawab si Putih mengangguk-angguk kayak yang mengerti. "Ya, ya," kata Ujang mengangguk-angguk pula. "Kalau jatuh ke sungai, kau jadi basah dan kau tak suka air. Dasar kambing sih, tak suka air." Lalu Ujang tertawa terpingkal-pingkal mengganggu kambingnya. Tapi si Putih tak marah, ia mengembek-embek terus seperti seorang yang manja. Lalu Ujang mengelus-ngelus si Putih pula dengan sayangnya dan didekapkannya kepalanya pada perut kambingnya. Si Putih tempat menumpahkan kasihnya dan sebaliknya si Putih sayang pula padanya. Nah, bagaimana Ujang hendak menjual si Putih? Tentu tak ubahnya ia menjual seorang sahabat, dan ini tak akan bisa dilakukannya. Untunglah akhirnya pada malam minggu Ujang mendapat akal lagi untuk mencari uang. Waktu ia terpaksa menjual ayamnya beberapa minggu yang lalu di pasar Cipanas. Ia melihat banyak anak-anak menolong membawakan belanjaan para pembeli di pasar itu. Kebanyakan para pembeli itu adalah pariwisata dari Jakarta yang membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Mereka itu biasanya adalah ibu-ibu atau nyonya-nyonya bangsa asing untuk jerih payah anak-anak atau yang disebutnya kacung. Yang menolong membawakan belanjaan itu diberikan upah. Pekerjaan kacung pembawa belanjaan itu dapat pula kulakukan, pikir Ujang. Lalu besoknya pagi hari Minggu, Ujang pun berangkat segera ke pasar Cipanas. Sampai di sana, ia berdiri di pintu gerbang pasar sambil menunggu langganan datang. Ujang memperhatikan bagaimana anak-anak yang lain mendapatkan langganan. Jika ada ibu-ibu atau nyonya-nyonya mau berbelanja, mereka ini di pintu gerbang sudah dikerumuni oleh anak-anak pembawa belanjaan itu sambil berteriak-teriak, "Mari saya bawakan belanjaannya, Bu." Atau, "Mari saya bawakan belanja nyonya atau juragan." Sering pula ibu-ibu dan nyonya-nyonya itu sudah diserbu kacung-kacung itu waktu mereka baru saja turun dari mobil mereka. Segera tindak tanduk anak-anak itu ditiru Ujang pula, dan ia beruntung. Karena Ujang bersih dan rapi kelihatannya, ia sering kali terpilih. Lagi pula ia hormat dalam laku dan bahasanya. Pagi-pagi sedikit pariwisata yang datang berbelanja, kebanyakan mereka hanya orang-orang kota yang mempunyai bungalow di sekitar Puncak dan Cipanas. Tapi makin tinggi hari makin ramai berdatangan pelancong-pelancong dari kota. Mobil mereka berderet-deret diparkir di pinggir jalan di depan pasar Cipanas. Ujang sibuk sekali mondar-mandir membawakan belanjaan pelancong-pelancong itu. Mereka biasanya membeli sayur-sayuran yang segar seperti tomat, kol, wortel, buncis, dan sebagainya. Tak lupa mereka membeli peyem Bandung, yakni tape singkong. Ada pula bagian pasar yang khusus tempat orang menjual bibit bunga dan tanaman yang lain. Sering pula para wisata membelinya untuk ditanam di rumahnya masing-masing. Tiap-tiap kali Ujang menolong membawakan barang-barang yang dibeli para pelancong itu, ia diberi upah. Banyak upah itu tergantung pada si pemberi. Ada yang memberi Rp15, ada pula Rp20, dan sekali-kali ada yang pemurah hati yang memberinya lebih dari Rp25.
Waktu hari sudah sore dan pasar sudah lengang, maka Ujang menghitung hasil pekerjaannya sehari itu. Aduh, ada 205 rupiah. Ujang meloncat-loncat kegirangan. Jika tiap minggu ia berpenghasilan begini banyak, tentu akan hilanglah persoalan bagaimana mencari uang untuk membelanjai hidupnya sehari-hari. Penghasilannya pada tiap hari minggu malahan lebih dari mencukupi kebutuhannya untuk sepekan. Lalu Ujang membeli beras 5 liter dan ikan asin 25 rupiah. Sebelum pulang, Ujang membeli lontong lengkap sepiring karena ia sudah lapar benar. Biarpun pengeluaran untuk membeli lontong lengkap ini berarti suatu pengeluaran istimewa, tak apalah. Ia merasa ia layak menghadiahi dirinya makanan yang enak sekali ini. Ah, betapa sedapnya. Jauh berlainan rasanya dari nasi sayur yang menjadi makanan tetapnya tiap hari. Lagi pula kalau ia sampai di pondoknya nanti, ia tentu sudah capek sekali dan hari sudah malam. Ia takkan sanggup memasak nasi lagi. Sampai di pondoknya di Cimacan, Ujang segera merebahkan badannya di balai-balai keletihan, tapi waktu ia tertidur, terbayang senyum di bibirnya karena perasaan bahagialah yang menyelimutinya. Ia telah berhasil baik hari itu. Minggu berikutnya Ujang bekerja pula di pasar Cipanas. Ini kali penghasilannya melebihi penghasilan dari minggu yang lalu. Ia mendapat 225 rupiah. Ujang gembira sekali. Kalau begini terus, tentu ia tak usah takut lagi tentang persoalan hidupnya. Ia melihat hari depan yang cerah. Tapi Ujang salah anggapan. Karena nasibnya akhir-akhir ini baik, ia lupa akan pengalaman-pengalamannya yang lalu tentang ketidakbaikan manusia padanya. Pada hari Minggu ketiga Ujang bekerja pula di pasar Cipanas. Hari itu pun ia sibuk mundar-mandir melayani langganannya. Waktu pasar sudah sepi dari pelancong-pelancong dan ia sedang menghitung jumlah upah yang didapatinya, tiba-tiba ia dengar seorang menegurnya dari belakang. "Hei Ujang, berapa hasilmu hari ini?" kata suara itu. Ujang pun berpaling. Yang menegur itu adalah seorang pemuda tegap berpakaian perlente dan bersepatu berkilat. Rambutnya yang berminyak itu tersisir rapih dan bibirnya tergantung sebatang rokok. Ujang heran memandang pemuda yang tak dikenalnya itu. "Berapa hasilmu hari ini?" bentak pemuda itu sambil tegak bertolak pinggang di depan Ujang. "Lu torek apa? Lu nggak dengar pertanyaan gua?" Ujang masih heran melompong. "Lu pengen digampar ya? Ayo, berapa hasilmu hari ini?" hardik pemuda itu lagi dengan sikap mengancam. 210 rupiah, jawab Ujang gugup. "Hah? Baik, kasih gua sepertiga. Hari ini uang lindunganmu 70 rupiah. "Nggak mau, emangnya lu siapa?" jawab Ujang melawan dan mempertahankan hasil jerih payahnya hari itu. "Lu masih orang baru. Kalau enggak, tentu sudah gua jita kepalamu dari tadi. Lu mau tahu siapa gua? Gua ini pelindung anak-anak kaya lu yang mencari uang di pasar ini. Pasar Cipanas ini adalah daerah gua. Ngerti lu? Kalau gua nggak lindungi lu, nanti seluruh uangmu dirampok orang." "Siapa perampok itu?" tanya Ujang heran. "Gua," jawab pemuda itu sambil menunjuk dadanya sendiri dan ia menyeringai lebar. "Ayo lekas, kesinikan uang 70 rupiah itu. Gua masih manis sama lu karena lu anak baru. Biasanya gua minta uang lindungan separuh dari penghasilan setiap kacung yang mencari duit di daerah gua ini. Minggu depan tak ada ampun bagimu lagi. Lo harus kasih separuh dari hasilmu, ngerti? Ayo, mana yang 70 rupiah itu?" Ujang masih bimbang lalu seorang dari kacung-kacung yang juga mencari nafkah di pasar itu seperti Ujang menganjurkan padanya. "Kasihkan saja uang itu, Jang, daripada nanti diambil uangmu semuanya. Aku pun saban hari Minggu
harus menyetor uang lindungan pada si jago itu. Dengan hati mengutuk, Ujang memberikan uang Rp75 pada si pelindung itu. Dan waktu ia senja itu pulang ke Cimacan, kakinya rasa berat melangkah, dadanya rasa sesak bernapas, dan jiwanya meratapi nasibnya yang malang itu. Mengapa orang selalu jelek, orang tak ada yang baik? Mengapa bumi laksana padang gersang tanpa orang yang baik? Demikian pikirnya pahit. Pada hari-hari Minggu selanjutnya, Ujang harus menyerahkan separuh dari penghasilannya pada si pelindung kacung-kacung di pasar Cipanas itu. Dahulu ia selalu gembira membawa belanjaan pelancong-pelancong di pasar. Barang-barang itu terasa berat sekali, karena hatinya berat memikirkan bahwa hasil kerja ini nanti harus dibagi dua dengan si pelindung, yang kerjanya hanya ongkang-ongkang saja, duduk menunggu uang mengalir ke kantongnya. Sedangkan anak-anak yang mencari uang harus memeras tenaga dan keringat untuk mendapatkan uang itu. Ia mengutuk dalam hatinya dan memberontak, tapi apa daya, ia tak berani melawan si jago pemeras itu. Demikian pula teman-teman yang senasib dengannya, mereka pada umumnya sebaya dengan Ujang. Bagaimana mereka sanggup melawan si pemuda kekar yang jahat itu? Jadi tiap hari Minggu Ujang hanya mendapat kira-kira Rp100, dan ini hanya dapat membeli 3 liter beras saja. Ia harus cukup-cukupkan saja beras itu untuk dimakan selama 7 hari. Untuk membeli ikan asin dan sebagainya tak mungkin lagi, geram hati Ujang memikirkannya. Tapi ia tak dapat berbuat apa-apa, ia terlalu kecil untuk melawan si jago yang berbadan kekar itu. Akan menghentikan pekerjaannya di pasar Cipanas itu tak mungkin pula, ia membutuhkan uang itu untuk hidup. Sebab itu ia menahan sakit hati dan kesalnya. Nanti jika ladang kacang tanahnya bersama Pak Mehmet sudah dipanen, tentu ia akan berhenti segera menjadi budak pemeras itu. Setelah kira-kira 3 bulan umur ladang kacang tanah itu, datanglah Pak Mehmet tiap hari memeriksa apakah sudah tiba waktunya untuk memanen kacang tanah itu. Sebelumnya hanya Ujang saja yang memelihara kebun itu. Ialah yang selalu mencabut rumput yang sering bertumbuhan di antara pohon-pohon kacang, dan ia pula lah yang merabuk tanah sekeliling tanaman supaya subur tumbuhnya dan banyak hasilnya. Bila ada ayam mengais-ngais atau merusak rumpun kacang, Ujang pula lah yang mengusir binatang itu. Kebun kacang itu amat terpelihara oleh Ujang. Ujang tak berkeberatan melakukan pekerjaan itu. Kebun kacang itu memang berada di halamannya, sedangkan rumah Pak Mehmet jauh letaknya dari pondok Ujang, dan bapak itu mempunyai kesibukan-kesibukan yang lain di rumahnya sendiri. Tapi sekarang tiap hari ia datang memeriksa kebun mereka bersama. Pada suatu pagi ia berkata, "Sekarang sudah tiba waktunya untuk panen. Kulit kacang itu sudah berisi penuh. Besok ku bawa pembelinya ke sini," kata Pak Mehmet. Akhirnya tibalah hari gembira yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, yakni hari panen kacang tanah mereka. Pagi itu Pak Mehmet datang dengan 2 orang pembeli. Mereka segera mencabut rumput-rumput kacang itu, ditolong oleh Ujang dan Pak Mehmet. Rumput-rumput itu rimbun digantungi buah kacang yang padat-padat. Puas hati melihatnya. Ujang bekerja tak tahu lelah, ia gembira mengerjakan sesuatu yang disukainya itu, kacang yang sudah dicabut dan dibersihkan dari tanah yang melekat-lekat, ditakar dengan kaleng minyak tanah, lalu dimasukkan ke dalam karung. Ujang bekerja bersemangat dan cekatan, sudah terbayang-bayang olehnya akan mendapat uang bagiannya. Tentu ia menjadi seorang kaya raya, pikirnya. Bagi Ujang mempunyai uang lebih dari Rp100 sudah berarti kaya. Lalu ditanyakannya pada Pak Mehmet berapa kacang itu dijualnya sekaleng, tapi Pak Mehmet itu tak mau mengatakannya pada Ujang. Ia hanya menjawab pendek, "Lihat saja nanti, beres deh," kata Pak Mehmet kepada Ujang. Tapi Ujang mendapat firasat bahwa ada yang tak beres. Ia merasa curiga. Mengapa Pak Mehmet itu tak mau memberitahukan harga kacang itu padanya?
Heran, heran, heran. Ada kecurangan barangkali. Lalu ia mencari akal supaya ia dapat juga mengetahui harga kacang itu sekaleng. Untunglah terbuka kesempatan itu di waktu istirahat di tengah hari. Ujang melihat seorang dari pemborong itu berdiri dekat kandang kambingnya. Ujang pergi mendekatinya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.